ketemu sama pasien, kita harus anamnesis dulu kan. Nah, anamnesis ini adalah kita menanya kepada pasien atau yang mengantar atau keluarganya kan. Nah, untuk anamnesis ini kita ketahui ada auto anamnesis, yaitu anamnesis yang kita dapat dari penderita sendiri yang datang ya. Allo anamnesis yaitu yang anamnesis yang didapat dari keluarga atau yang mengantar. Nah, anamnesis ini ada poin-poin terutama 5 poin ya. Pertama, keluhan utama ya. Keluhan utama itu adalah keluhan yang menyebabkan dia datang ke rumah sakit, bisa ke puskesmas ya. Kemudian riwayat perjalanan penyakit. Kemudian penyakit sistem napas ya, penyakit-penyakit yang sistem napas kita akan tanyakan ya. Kemudian riwayat pengobatan dan riwayat tindakan. Apakah sudah di ronsen, apakah sudah dilakukan fungsi pleura, umpamanya apakah sudah dilakukan bronkoskopi, ya. Kemudian nanti pemeriksaan fisik dan lain-lain ya. Nanti pemeriksaan fisik nanti ada dokter bisa kalau salah siapa ya, kan sarana bantu umpamanya spirometri atau apa nanti ya kita bicarakan di waktu lain ya. Ya, slide. Nah, jadi dari anamnesis ini kita mengetahui ya keluhan-keluhan utama yang dibawa oleh penderita itu ada 3 macam ya dari sistem pernapasan. Pertama sesak napas, kedua batuk, dan ketiganya di dada ya. Jadi keluhan-keluhan sistem napas itu apa namanya di antara 3 inilah ya. Jadi kalau dia sudah sakit kepala, sakit kaki itu bukan keluhan sesak napas lagi, keluhan sistem napas lagi ya. Nah, jadi kita membicarakan yang pertama sesak napas ya. Sesak napas itu adalah respirasinya itu melebihi daripada 20 kali per menit ya. Dia normal 16 sampai 20 kali, kalau dia sudah lebih dari 20 kali itu dikatakan sesak napas ya. Jadi sesak napas itu respirasi yang cepat, yaitu disebutnya namanya tahi penuh ya. Dari mana suara yang ngaji ini? Tidak kedengeran. Nah, jadi yang sesak napas itu apa namanya? Ya bisa apa namanya? Dangkal ya dan bisa dalam ya. Jadi ada yang cepat dangkal, ada yang cepat dalam ya. Kalau cepat dangkal namanya alkalosis ya. Sedangkan kalau cepat dalam namanya asidosis ya. Nah, cepat dalam itu itu namanya itu respirasi kusmol breathing namanya itu ya. Kusmol breathing itu adalah cepat dan dalam ya. Ya, slide lagi. Lihat slide. Ya. Nah, ini sesak napas ini kita bagi 3 ya. Menurut kejadiannya ya, sesak napas akut ya. Itu terjadinya mendadak. Contohnya kalau seseorang itu tertelan benda asing, corpus alenum ya. Umpamanya anak-anak ya, tertelan kelereng atau tertelan uang logam, umpamanya dia langsung sesak napas ya. Atau kalau orang tua tertelan makanan yang agak keras, umpamanya biji apa, biji salak atau biji duren umpamanya ya, langsung sesak napas. Yang kedua asma ya, asma itu mendadak juga ya.
Jadi sekarang dia tidak sesak napas, kemudian dia masuk ke ruangan AC yang sangat dingin, dia tidak tahan udara dingin, langsung sesak napas. Ya. Kemudian pneumotorak. Pneumotorak itu adalah udara di dalam rongga pleura. Ya. Jadi udara dalam rongga pleura itu yang terus bertambah itu akan menyebabkan sesak napas yang mendadak atau akut. Ya. Kemudian yang agak lama dikit itu pneumonia. Ya. Pneumonia itu masuk sesak napas yang akut juga, tapi perlu waktu beberapa jam ya. Jadi umpamanya pneumonia aspirasi atau pneumonia komunitas ya, pagi tidak sesak napas, dia tertular, kuman ya, bisa viral, bisa bakterial ya. Sorenya dia sesak napas ya. Itu dalam trauma dada umpamanya dia kecelakaan, terbentur dadanya itu ya, di aspal atau di motor atau di mobil ya, luka ya, sehingga patah tulang rusuk ya, umpamanya menekan menembus pleura atau menembus parensim paru ya, kebanyakan sesak napas atau udim paru akut ini. Udim paru akut nih contohnya pada orang yang jantungnya sudah pompanya nggak kuat, tiba-tiba diguyur sama cairan infus yang banyak ya, dikocor beberapa kolom, padahal fungsi ginjalnya tidak begitu baik ya, sehingga dia udim paru, sehingga dia menjadi juga sesak napas nggak akut ya. Kemudian sesak napas subakut atau agak lambat ini perlu beberapa hari ya. Jadi mungkin seminggu atau 10 hari dia sampai minta pertolongan. Jadi umpamanya ini hidrotorak atau efusi pleura ya. Ya hidrotorak, hematotorak, emphematorak itu semuanya cairan di dalam rongga pleura ya. Bisa berisi nanah, bisa berisi darah, bisa cairan yang bening ya. Jadi dia efusi pleura itu dia memakan waktu beberapa hari ya. Jadi tidak mendadak dalam waktu beberapa jam atau dalam waktu sehari. Itu perlu beberapa hari. Kemudian sesak napas kronik. Sesak napas kronik ini yang makan bertahun-tahun ya. Umpamanya PPOK atau emfisema ya. Jadi dia bertahun-tahun sesak napas ya. Atau tumor saluran napas atau penebalan pleura ya. Atau juga TBC yang lanjut ya, TBC paru yang lanjut yang sudah ada steroid lung ya, dia akan sesak napas ya, sesak napas yang memakan waktu yang lama, bertahun-tahun sesak napas itu yang kronik ya. Ya slide lagi. Nah bentuk-bentuk sesak napas ini yang kita dapatkan berbagai macam penyakit ya. Contohnya ortopenu. Ortopenu itu sesak napas yang dipengaruhi oleh posisi ya. Jadi kalau dia duduk atau berdiri dia maka sesak napasnya akan berkurang. Kalau dia berbaring dia akan sesak ya. Jadi biasanya pasien-pasien dia perlu bantal tinggi ya. Bantal tinggi 3 bantal, 2-3 bantal ya supaya untuk mengurangi sesak napasnya. Contohnya pada orang udim paru atau dekom ya, CHF ya biasanya ya. Kemudian dyspnea default ya, sesak napas bila melakukan aktivitas ya. Contohnya pada dekom juga ya, juga pada PPOK ya. Kalau dia bekerja atau jalan berapa meter atau naik tangga sedikit dia sesak ya. Kemudian sesak napas dengan letak paksa ya. Jadi kalau dia merubah posisi maka sesak napasnya berkurang. Contohnya lesi di pleura ya. Lesi di pleura ini umpamanya ada pleuritis ya. Pleuritis bisa pleuritis yang sika atau pleuritis yang kering belum ada cairan, atau pleuritis yang berisi cairan ya, pleuritis exudativa namanya ya. Jadi exudativa itu umpamanya lesi di
efusi pleura, umpamanya efusi pleura yang di sebelah kanan umpamanya, dia akan maunya miring ke sebelah kanan ya, supaya agak enak ya. Nah, kalau dia miring sebelah miring ke lesi yang ada sakit ya. Kalau dia miring ke kiri ya, dia akan tidak enak ya, oleh karena efusinya itu apa namanya, kerja jantungnya itu terpengaruh oleh karena dia tertekan oleh karena ada efusinya itu. Jadi kontraksi jantungnya itu tidak leluasa ya, sehingga dia merasa tidak enak. Jantung memang di kiri kan. Jadi yang pleura kanan itu akan menekan fungsi jantung. Itu belum ada cairan, umpamanya hanya pleuritis sika kering, oleh pleuritis yang oleh karena radang aja belum ada efusi, dia biasanya enaknya miringnya ke sebelah sisi yang sehat ya. Oleh karena sisi yang sakit itu dia sakit ya, inflamasi sehingga sakit. Tapi kalau udah berisi cairan dia lebih enak ke sisi yang sakit ya. Kemudian nocturnal dyspnea, yaitu sesak di malam hari. Itu juga contohnya pada orang asma ya, atau pada orang gagal jantung ya. Dia sering terjadi sesak napas pada malam hari. Dan exercise ya, dyspnea exercise itu bila melakukan aktivitas itu hampir sama dengan dyspnea effort ya. Nah, jadi kalau nocturnal dan exercise itu sering pada asma. Jadi pada pasien asma itu dua-duanya itu ada, exercise dan nocturnal. Jadi orang asma itu kan dia sering tidak tidak tahan udara dingin ya, sehingga malam dia sering sesak ya. Juga nocturnal pada dekom ya, nocturnal paroxysmal nocturnal dyspnea itu namanya pada dekom itu ya. Ya, slide lagi. Nah, selain sesak napas, gejala utama lain pada saluran napas itu batuk ya. Nah, ini merupakan gejala pokok ke saluran sistem napas ya. Jadi kalau sesak napas itu bisa oleh karena organ lain, umpamanya jantung bisa dia sesak napas. Bisa pada ginjal yang sudah mengalami asidosis dia bisa sesak napas. Ya. Tapi kalau batuk itu khas pada keluhan sistem napas ya. Jadi kalau sudah pasien batuk, itu kita curiga di sistem napas. Bisa sistem napas saluran atas atau sistem napas bawah ya. Nah, itu terjadi akibat iritasi pada reseptor batuk ya. Nah, reseptor batuk ini dapat ditemukan di laring, trachea dan bronkus besar ya. Sebenarnya batuk ini merupakan suatu refleks atau mekanisme pertahanan tubuh ya, untuk mencegah masuk atau mengeluarkan benda asing yang terdapat dalam saluran napas. Ya. Jadi itu merupakan suatu proses fisiologis sebenarnya itu. Jadi kalau kita orang normal aja kalau ada sesuatu yang masuk ya ke dalam saluran napas, itu kita akan batuk ya, usahakan mengeluarkan benda asing tersebut ya. Nah, kalau ekspektorasi itu istilahnya itu adalah kita mengeluarkan dahak ya pada waktu batuk ya. Pada waktu batuk kita mengeluarkan dahak, itu namanya ekspektorasi ya. Nah, batuk ini ada yang batuk dengan dahak ya. Jadi kalau istilah awamnya itu ada batuk berisi ya. Batuk berisi itu artinya batuknya ada dahak ya. Ada lagi batuk yang kosong, istilah kalau awam itu batuk kering, itu tanpa dahak ya. Dan ada batuk darah, itu batuk yang bercampur darah, dahaknya itu ya. Bisa mulai dari minimal itu dahaknya ya bercampur darah, atau sampai dia batuk darah yang masif ya, bisa 600 cc dalam sehari. Ya. Nah itu sering ditemukan pada pasien-pasien tuberkulosis paru ya, yang batuk darah itu ya. Pada udem paru juga bisa hanya sedikit ya. Pada tumor-tumor ganas, terutama tumor paru yang jenis squamous ya, jenis squamous itu bisa batuk darah yang banyak ya. Atau kalau dia sedikit bisa juga tumor ganas yang bukan squamous ya.
Kemudian pneumonia juga bisa batuknya itu mengandung darah ya sedikit ya. Dan tromboemboli paru ya, itu juga bisa mengandung darah sedikit ya. Ya, slide lagi. Nah, berbagai-bagai jenis penyakit dengan batuk yang ekspektorasi berbeda-beda. Jadi dari jenis ekspektorasi atau dahak yang dikeluarkannya itu, kita bisa memperkirakan penyakit apa yang terdapat pada pasien yang kita hadapi ya. Kalau batuknya itu dengan dahak yang purulen itu mengandung dahak yang agak sudah kuning hijauan seperti ingus begitu ya. Ada infeksi itu dahak purulen ya. Dengan berbau merah-merah sedikit ya. Nah, itu biasanya itu bronkiektasis dan abses paru ya. Terutama abses paru itu batuknya berbau ya, oleh karena dia biasanya disebabkan oleh bakteri anaerob biasanya ya. Biasanya bau ya. Dan bronkiektasis juga batuk dahak purulen ya. Kadang-kadang berbau dan khas pada bronkiektasis ini dahaknya banyak ya. Sehingga kadang-kadang dia memerlukan wadah tempat untuk mengeluarkan dahaknya di samping dia ya. Kemudian bronkitis kronik atau akut ya. Itu dahaknya itu mukoid ya. Mukoid kalau dia batuk bronkitis akut ya, bronkitis kronik kalau dia bronkitis kronik terinfeksi ya bisa kuning hijauan ya. Jadi contohnya pada PPOK jenis bronkitis kronik, kalau infected bronkitis kronik eksaserbasi akut ya, biasanya dia sudah kuning hijauan ya, dahaknya itu ya. Kemudian pada udim paru. Nah, pada udim paru ini batuk itu darahnya merah muda yang encer ya. Merah muda encer sedikit tidak banyak ya, itu biasanya udim paru ya. Kemudian kalau pneumonia ini batuk dengan dahak kecoklatan ya. Dari coklatan seperti karat gitu ya. Itu khas pada pneumonia. Kalau pneumonia gram negatif juga begitu ya. Tapi biasanya dahaknya agak tebal, agak lengket ya. Dengan ada pus ya, kemerahan. Nah, kalau tromboemboli paru itu dahaknya itu merah segar. Seperti orang TBC juga merah segar ya. Tapi tidak begitu banyak kalau tromboemboli paru. Kalau TBC bisa banyak ya. Nah, kalau khas pada TBC itu dimulai batuknya itu kering dulu ya. Batuk kering, kemudian setelah beberapa bulan ya, belum berobat ya, batuk berlanjut dengan batuk yang dahak atau mukoid ya. Dan kalau sudah berbulan-bulan sampai setahun dia tidak berobat lagi, baru dia keluar darah ya. Jadi khas pada TBC itu batuknya itu diawali dengan batuk kering, kemudian batuk berdahak, kemudian batuk darah kalau dia tidak berobat ya. Ya, slide lagi. Nah, ini kadang-kadang kita keliru ya. Oleh karena pasien mengatakan yang darah keluar dari mulutnya itu bisa batuk darah, bisa muntah darah ya. Nah, kita harus hati-hati. Jadi kita dari pengakuan pasien itu kadang-kadang dia keliru mengatakan darah yang keluar dari mulutnya itu ada kadang disebutkan muntah, ada katakan batuk ya. Nah, kita harus bisa membedakan ya. Jadi kalau batuk darah itu kan dari saluran napas ya. Sedangkan muntah darah itu dari saluran. Mau kerja? Iya, Dok. Nah, kalau batuk darah itu biasanya ada gatal-gatal di tenggorokan normalnya ya. Kalau muntah darah itu biasanya ada perasaan tidak enak di lambung ya, mual, rasa perut kembung ya. Kemudian batuk darah biasanya warna merah terang ya. Warna merah terang atau kadang-kadang istilahnya itu darah hidup istilah itu kalau macam bilang. Kalau muntah darah itu merah gelap ya. Merah agak kegelapan, agak hitam-hitaman kadang-kadang ya. Karena dia perlu waktu keluar dari saluran cerna, dari lambung, kadang-kadang mengendap dulu baru dikeluarkan. Jadi dia memerlukan waktu sehingga dia agak gelap ya.
Kemudian kalau batuk darah itu agak berbusa ya. Kalau muntah darah tidak ada busa. Dan kalau batuk darah itu biasanya berisi leukosit atau makropak yang kita lihat. Tapi kalau muntah darah itu khas ada kadang-kadang sedikit. Ya. Nah pH kalau batuk darah kalau kita masih ragu ya kita pakai kertas lakmus bisa ya. pH batuk darah itu alkalis ya biasanya merah. Kalau muntah darah itu agak asam ya. Jadi kertas lakmusnya bisa berubah ya dari warna ke talasbuk kita sudah bisa membedakan dia apa namanya batuk darah atau muntah darah. Jadi batuk darah alkalis dia ya. Keadaan pasien kalau batuk darah itu biasanya bisa anemis atau bisa tidak ya. Kalau dia batuk darahnya sedikit dia tidak anemis ya. Kalau batuk darahnya banyak bisa baru anemis. Tapi kalau muntah darah itu biasanya banyak darahnya keluarkan itu biasa rata-rata biasanya pasiennya anemis ya. Udah pucat ya. Ya, slide. Nah, ini refleks batuk. Jadi refleks batuk itu didahului oleh rangsangan pada reseptor batuk ya. Bisa ada laring, trachea, karina ya. Karina itu percabangan trachea ke bronkus ya. Atau di refleks batuk di reseptornya di bronkus ya. Jadi itu melalui serabut afren. Jadi rangsangan itu ke pusat batuk ya di medula oblongata. Kemudian melalui serabut afren ke otot-otot pernapasan baru dia mengeluarkan batuk. Itu tahap-tahapnya itu secara fisiologis ya. Nah mekanisme terjadinya batuk itu ada 3 tahap ya. Jadi pasien mulai kalau batuk itu walaupun kita kadang tidak sadar itu dia akan menghisap napas sedikit ya, menghisap napas walaupun sedikit, udara masuk dengan cepat. Ini kalau batuk yang kuat biasanya kita lihat naik napas dulu, kemudian saat kompresi ya sebentar, otis tertutup, kemudian tekan intratorak mendekat, kemudian baru dia mengeluarkan batuknya itu tahap ekspirasi ya. Terjadinya batuk dimulai dengan lotis yang terbuka tiba-tiba ya. Dan udara keluar dalam jumlah besar dengan waktu yang cepat dengan kecepatan tinggi. Nah, keluarlah bunyi. Keluarlah bunyi itu adalah akibat getaran pita suara. Oleh karena udara yang dikeluarkan mendadak dari saluran napas ya. Dan mendadak saluran napas menggetar ke pita suara itulah bunyi batuk ya. Ya, slide lagi. Nah, itu tadi adalah gejala-gejala daripada kelainan sistem napas, sesak napas, batuk, dan ketiganya di dada. Jadi dada juga merupakan salah satu gejala daripada saluran napas. Ya. Tergantung lokalisasi dan lamanya pada nyeri dada. Ya. Nyeri dada yang berasal dari paru biasanya berhubungan dengan gangguan pada pleura terutamanya. Jadi kalau hanya dia ada kelainan di parensim paru saja kadang-kadang dia tidak sakit dadanya itu. Umpamanya abses paru umpamanya ekstrimnya itu ada abses ya. Tapi kadang biasa tidak sakit dadanya itu ya. Tetapi kalau dia sudah iritasi pada pleura ya, maka dia baru sakit ya. Kemudian radang paru baru sakit ya. Kalau radang paru yang umpamanya pneumonia baru terasa sakit ya. Tromboemboli ini sakit oleh karena dia ada emboli di saluran saluran kapiler paru ya. Di dalam paru-paru itu ada trombus, emboli sehingga tersumbat baru dia sakit ya. Tuberkulosis juga kadang-kadang sakit kalau dia infiltratnya itu di periferi dekat-dekat pleura ya. Atau keganasan paru ini sakitnya dia sudah kalau dia sudah menekan organ-organ di dekatnya terutama pleura ya. Jadi kalau tumor paru yang besar itu bisa menekan organ mediastinum lain atau dia menekan pleura baru dia terasa sakit ya. Kemudian
Jadi ini Gimana? lesi pada parensim paru umumnya tidak menimbulkan nyeri ya, kecuali mengenai daerah mediastinum. Kemudian di dada yang bukan berasal dari paru ya, jadi bukan jadi dada sendiri bukan khas pada penyakit paru, bisa berasal dari organ lain, umpamanya saraf, neuritis, miositis oleh karena otot-ototnya radang, infark atau iskemia miokard, jantung, perikarditis, penyakit esofagus, aneurisma aorta itu juga nyeri dada, tapi bukan dari saluran napas ya. Ya, slide lagi. Nah, itu dari anamnesis daripada utama dan riwayat perjalanan penyakit ya. Nah, riwayat perjalanan penyakit ini kita mulai dari keluhan pasien itu merasa sakit sampai dia penderita datang berobat ya, untuk minta pertolongan ya. Jadi kalau keluhan utama itu yang keluhan yang menyebabkan pasien datang berobat, umpamanya sesak napas bertambah hebat sejak 1 hari umpamanya ya. Nah, yang 1 hari itu yang bertambah hebat itu yang dia datang ke rumah sakit ya. Tapi dia mulai sesak awalnya itu umpamanya sudah mulai 6 bulan lalu dia tidak ke rumah sakit ya. Nah, itu kita RPP-nya itu mulai dari 6 bulan yang lalu itu ya. Atau dia batuk darah ya. Batuk darah bertambah banyak umpamanya pada pagi tadi, dia datang siang, dia pagi tadi batuk darah saya bertambah banyak ya. Nah, itu kan utama. Tapi kalau batuk darah yang sedikit-sedikit yang dimulai sudah 1 minggu atau sebulan yang lalu, dia hanya bercampur dahak, dia tidak datang. Itu RPP-nya itu dimulai dari yang sebulan yang lalu ya. Nah, itu kita anamnesa dari awal ya. Jadi mengetahui perjalanan penyakit dari awal sampai dia ke dokter atau ke rumah sakit ya. Nah, ini gunanya untuk menyingkirkan dia diferensial diagnosis yang dipikirkan ya. Umpamanya batuk darah tadi ya. Bisa pneumonia, bisa TBC, bisa emboli, bisa apa namanya itu tumor ya. Nah, itu kita menyingkirkan didinya itu dari RPP-nya itu ya, dari awal penyakit. Ya, apa namanya keluhan sampai dia ini. Jadi kita bisa menyingkirkan kemungkinan penyakitnya itu apa yang kita pikirkan dan mungkin apa yang kita singkirkan ya. Kemudian riwayat pengobatan dan tindakan ya. Jadi dari keluhan-keluhan itu tidak cukup ya. Kita juga perlu tanya ya, nanti untuk membantu kita mendiagnosis ya. Jadi riwayat pengobatan terhadap sistem pernapasan yang telah dimakan penderita umpamanya ya. Jadi dia pernah makan obat apa sebelumnya ya. Kita bisa tahu, umpamanya dia kalau TBC dia pernah makan obat umpamanya sekali 3 tablet pagi hari sebelum makan umpamanya ya. Selama berapa lama Bu sudah makan? Sudah tiap hari katanya dia makan sudah 6 bulan dulu dokter. Nah, itu artinya dia makan OAT ya. Atau efek samping obat yang dimakan, umpamanya efek sampingnya itu dia mual. Atau efek samping itu urinnya berwarna kemerahan. Nah, itu obat TBC kan mengandung obat yang difampisin, itu efek apa namanya side efeknya itu kencingnya berwarna kemerahan. Nah, kita tahu ya dia makan obat TBC sebelumnya ya. Kemudian riwayat keluarga dan sosial ya. Mengenai penyakit menular khususnya tuberkulosis paru. Kita tanya adakah pernah kontak keluarga serumah orang TBC juga atau teman sekerjanya yang menderita tuberkulosis ya. Jadi ada riwayat kontak dengan penyakit-penyakit yang kita curigai ya. Kemudian keadaan sosial ekonomi ini penting untuk ketepatan pengobatan jangka panjang atau pengobatan yang mahal. Umpamanya dulu yang sebelum ada BPJS ya, pasien-pasien itu kan bayar sendiri ya. Nah, itu kita tanya sosial ekonominya penting ya. Jadi kalau kita memerlukan obat-obat yang panjang atau obat yang mahal, kita bisa memperkirakan ya. Dia tidak mampu umpamanya ya. Membeli obat itu kita berikan obat-obat yang agak murah saja, jangan yang mahal ya. Ya belum, jangan diubah dulu slide-nya ya. Mundur ya. Nah, kemudian ada juga pasien-pasien yang ekonominya bagus, juga jangan kita berikan obat generik ya, nanti marah dia. Jadi obat-obat kita berikan obat yang murah nanti, nah ini obat apa ini?
obat ini tidak mau, dia mau obatnya yang agak bagus ya. Dia penting ya, kita harus memperkirakan keadaan pasien. Kemudian pekerjaan ya. Pekerjaan itu ada penyakit-penyakit saluran nafas yang diakibatkan oleh karena kerjanya, dan namanya pneumokoniasis ya. Seperti pekerja tambang batu bara ya, kontak dengan kapas ya, kontak dengan asbestosis ya, kemudian polusi udara dan debu ya. PPOK dia sering polusi udara dan debu ya, atau dia kena debu dia sakit apa namanya itu, apa polusi oleh karena debu dia sesak napas ya, namanya asma dia ya. Ya, selain lagi ya slide. Nah, kemudian ini kalau kita melakukan anamnesis pada pasien ya. Anamnesis pada pasien itu harus ada caranya ya. Jadi jangan langsung kita tanya umpamanya itu, Ibu sakit apa? Oh, jangan begitu ya. Ini terutama kita nilai pada ujian ya. Kalau OSCE itu kita lihat ya, mahasiswa itu bertanya itu harus ada urutannya itu ya. Jadi dokter harus mengucapkan salam dulu, memperkenalkan diri kepada pasien. Ya. Pagi Pak atau Bu, saya dokter ini yang sedang dinas di pagi ini di poliklinik ini ya. Dan kepada itu apa namanya itu, dan menanyakan identitas pasien ya. Jadi setelah kita memperkenalkan diri kita kepada pasien, kita menanyakan identitas pasien. Nama Ibu siapa ya, tinggal di mana, umur ya. Baru kita menjelaskan tujuan kita menanya-tanya pasien ya. Jadi Ibu atau Bapak, saya dokter ini bertujuan apa untuk apa namanya itu menanyakan kepada Ibu tentang penyakit Ibu ya, untuk mengetahui penyakit dan untuk mengobati Ibu ya, tujuan anamnesis ya. Kemudian minta izin, apakah Ibu bersedia ya. Jadi kalau pasien tidak bersedia menjawab, jangan dipaksa umpamanya gitu ya. Jadi minta izin kepada pasien untuk melakukan anamnesis ya. Dan baru menanyakan keluhan utama yang sering pada kasus paru. Kalau kasus paru ya kasus paru, saluran nafas ya. Baru bertanya, Bu, Ibu sakit apa ya? Kalau Ibu datang ke sini apa? Nah itu ya. Jadi ada urut-urutannya begitu ya, harus bertanya ya. Ya, slide lagi. Ya. Baru kita menanyakan RPP-nya, penyakit sekarang ya, yang berhubungan dengan keluhan utama. Secara kronologis ya, dia dimulai dari pertama kali dia merasakan sesak, umpamanya kalau dia sesak napas yang berat sejak pagi hari tadi ya. Nah, baru yang kita tanyakan ya. Dulu pernah sakit apa, saya mulai batuk-batuk dulu umpamanya itu ya. Namun lalu sudah mulai batuk-batuk kering ya. Kemudian sudah itu berdahak, kemudian sesak sekarang, atau sekarang ini baru batuk darah ya. Nah, kemudian menanyakan riwayat penyakit dan pengobatan terdahulu tadi sudah saya jelaskan ya. Menanyakan riwayat penyakit lainnya. Jadi kalau ada selain penyakit ini ada keluhan apa umpamanya ya, kita tanyakan kepada pasien ya. Umpamanya dia sesak napas umpamanya kita ya. Apakah ada juga batuk-batuk ya? Dan apakah Ibu ada juga penyakit selain sesak napas, apakah juga ada penyakit yang lain? Umpamanya sakit kepala atau riwayat kencing manis, riwayat darah tinggi ya, kita tanyakan juga itu penyakit penyerta, penyakit komorbid namanya itu ya. Kemudian menanyakan riwayat keluarga yang pernah menderita penyakit serupa, umpamanya batuk-batuk ya. Apakah ada keluarga Ibu juga yang batuk-batuk yang lama, yang pernah makan obat, berobat TBC, pernah makan obat-obat yang 6 bulan gitu ya. Kemudian menanyakan latar belakang sosial dan pekerjaan tadi yang itu gunanya untuk menentukan apa namanya obat yang kita berikan, jangan yang murah atau jangan yang mahal gitu ya, dalam ekonomi pasien. Ya, slide lagi. Nah, contoh kasus, umpamanya pasien sesak napas ya. Kita tanyakan sejak kapan sakitnya itu ya, sesak napasnya itu ya. Umpamanya sejak 6 bulan lalu sudah mulai sesak sedikit-sedikit ya.
tidak berobat atau dia berobat hanya ke dukun atau makan-makan obat herbal tidak sembuh. Kemudian apakah sesak napasnya hilang timbul atau terus menerus? Umpamanya hilang timbul itu umpamanya kalau dia exercise baru sesak ya. Kalau terus menerus itu contoh sesak napas yang kronis menahun tadi, contoh PPOK ya. PPOK itu pastinya terus menerus sesak kan. Walaupun dia diobati, walaupun dia makan obat tetap sesak, hanya agak berkurang sedikit ya. Kemudian faktor-faktor yang membuat sesak napas, misalnya cuaca dingin dia sesak napas, ya. Kena debu dia sesak napas, ya. Contohnya penyakit asma. Atau aktivitas dia sesak napas, contohnya PPOK, contohnya dekom, ya aktivitas dia sesak ya. Faktor-faktor dengan peringan sesak napas, ya. Misalnya ditahan sedikit dia berkurang, nanti dia jalan lagi sesak lagi PPOK ya. Atau cuaca panas dia tidak sesak napas, kalau cuaca dingin sesak ya. Artinya dia dipengaruhi cuaca ya. Jadi kalau anamnesa itu apakah sesak napas dipengaruhi cuaca dan emosi yang punya saya lihat. Kalau kok mahasiswa koas itu menanyakan di anamnesa itu. Ini cuaca dan emosi itu biasanya dimaksudnya pada pasien-pasien asma gitu ya. Gejala penyerta itu batuk yang disertai dahak atau tidak ya, atau ada batuk darah ya pas lain batuk itu, atau napasnya itu berbunyi, jadi saat napas itu ada bunyi enggak, ngit seperti bunyi kucing gitu ya, bunyi apa namanya itu, mengik ya, wheezing itu contohnya khas pada asma atau pada PPOK ya. Kemudian sesak napas ada disertai demam enggak ya. Umpamanya kita mau mengetahui dia ada pneumonia atau enggak. Atau demam tinggi atau tidak. Kalau demamnya ringan biasanya bukannya pneumonia, biasanya TB ya. Atau keringat malam. Nah, contoh ada umumnya TB itu ada demam yang tidak tinggi, keringat malam, penurunan berat badan, nafsu makan berkurang. Itu contoh anamnesa pada pasien TBC itu ya. Jadi ada keringat malam, demam yang tidak tinggi, berat badan, nafsu makan berkurang, itu contoh pada tuberkulosis. Ya. Dan riwayat keluhan serupa sebelumnya. Jadi kalau dia sudah pernah berobat, ya, sembuh, kemudian keluhan kambuh lagi, apakah dulu pernah ya keluhan serupa ini ya. Nah, kita bisa memperkirakan apakah penyakit itu sama dengan penyakit yang lalu ya. Ya, slide lagi. Nah, dan riwayat pengobatan atau jenis obat yang diminum yang sebelumnya itu ya. Jadi pasien-pasien datang dengan umpamanya sesak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh atau ada batuk darah. Ya. Dia makan obat enggak? Makan, sudah dikasih puskesmas atau dokter katanya. Jenis obat yang diminum apa? Umpamanya ada obat, ada 3 biji sekali makan pagi-pagi gitu ya. Sebelum makan 1 jam sebelum makan pagi saya harus makan obat katanya. Nah, dia makan teratur enggak begitu ya? Kalau dia tidak teratur ya wajar kalau dia tidak sembuh-sembuh sudah 3 bulan namanya. Nah, kemudian efek samping obat. Apakah ibu waktu makan obat itu ada efek samping apa? Umumnya saya mau makan obat itu saya tahankan. Saya tahankan nanti hilang sendiri ya itu obatnya itu ya. Kemudian penyakit lainnya ya. Ada penyakit lainnya misalnya diabetes ya. Asma ya. Darah tinggi, gagal jantung, gagal ginjal. Nah, itu dia mempengaruhi pada pengobatan yang kita berikan ya. Atau kita harus tambah juga obat yang sesuai penyakit yang dideritanya ya. Jadi tidak hanya memberikan OAT ya, kita harus juga mengontrol gula darahnya ya. Jadi itu harus kita berikan, harus kita tanya ya. Terutama pada pasien-pasien TBC ya. Pasien TBC itu banyak diderita pada pasien diabetes ya. Jadi balik kalau pasien TBC harus kita tanya tentang gejala-gejala diabetesnya ya. Dan gejala-gejala HIV ya. Dan pasien diabetes kita harus tanya gejala-gejala TBC itu bolak-balik ya. Terus HIV juga kita tanya tentang gejala TBC oleh karena diabetes dan TBC itu merupakan penyakit-penyakit yang
menurunkan daya tahan tubuh penderita sehingga mudah tertular kuman TBC ya. Kemudian kebiasaan merokok ya, atau gaya hidup ya, umpamanya dia sering merokok itu menurunkan daya tahan tubuh ya. Merokok juga bisa menyebabkan penyakit PPOK ya. Merokok juga bisa merupakan penyebab daripada kanker paru. Nah itu ya. Jadi dari anamnesa kita bisa memperkirakan penyakitnya. Atau gaya hidupnya. Gaya hidup yang sering santai, tidak pernah olahraga ya. Itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang diabetes umpamanya atau penyakit degeneratif, penyakit jantung dan sebagainya. Sosial ekonomi juga itu penting untuk memperkirakan pengobatan atau tindakan yang akan diberikan pada pasien. Kalau pasien tidak mampu, tidak ada BPJS, kita langsung CT scan, kita langsung lokasi kerja. Dia bekerja di pabrik semen, jadi ada penyakit-penyakit yang oleh karena kerja lingkungan, pabrik batu bara yang banyak atau tempat-tempat yang banyak polusi ya. Itu akan mengalami penyakit yang dia derita. Ada slide lagi? Ya, slide lagi masih ada? Habis. Nah, juga sama batuk ya. Jadi kalau utamanya batuk, sama seperti sejak kapan hilang timbul terus-menerus, batuk, sampai dengan batuk ya, gejala penyerta. Ya, slide lagi. Hampir sama itu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini hampir sama urutannya. Ya, slide. Ada lagi? Gaya keluhan serupa sebelumnya, ya. Obat yang diminum, penyakit lainnya, kebiasaan merokok, sosial ekonomi, dan lokasi kerja. Ya, jadi urut-urutan itu kita tanya kepada pasien untuk memudahkan kita mendiagnosa kepada pasien. Ya. Sudah pernah tindakan apa? Sudah pernah di ronsen namanya. Sudah pernah makan obat. Oh, dulu sudah pernah di ronsen, kata dokternya itu saya ada plek paru, ya, tuberkulosis. Ya. Saya sudah pernah di ronsen, katanya paru-paru saya mengembang, hitam, ya, ada PPOK pokoknya gitu. Atau sudah pernah saya di CT scan, katanya ada tumor ya. Atau sudah saya pernah di echo, katanya ya. Ada fungsi jantung saya kurang kuat, ya. Itu dari pengobatan lewat tindakan itu juga akan mempermudah kita untuk menegakkan diagnosis. Ya, slide masih ada? Ya, habis ya. Jadi itulah pengantar dari saya. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan ya.